Saudari-saudaraku terkasih, yang pertama hari ini 12 November kita merayakan hari apa? Hari Sabtu, ya. Hari Ayah katanya. Ya, maka 12 November diperingati Hari Ayah. Saya ucapkan selamat kepada bapak-bapak. Ada yang tahu hari ini Hari Ayah? Ada yang tahu satu? Emang suka begitu ya. Yang ayah itu yang selalu dilupakan gitu kan. Kalau hari ibu ingat aja. Kalau hari ayah ya nggak apa-apalah. Tapi sekali lagi selamat untuk nantiasa perjuangan dan cinta yang engkau berikan. Lalu yang saudari-saudara, dalam bacaan Injil dan bacaan pertama kedua berbicara soal akhir, bicara soal tanda-tanda. Kalau kita mengenalnya bicara soal hari Tuhan. Karena hari ini kita merayakan Ekaristi Minggu Biasa ke-33. Minggu Biasa terakhir. Minggu depan kita sudah menutup tahun liturgi dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. 2 minggu lagi sudah mulai Advent. Maka Minggu Biasa ditutup hari ini, Minggu Biasa ke-33. Karena Minggu Biasa hanya ke-33. Bicara soal Tuhan. Akan tiba waktunya ada gempa bumi, akan tiba waktunya bait Allah itu dihancurkan. Akan tiba waktunya kamu akan dimasukkan ke dalam rumah ibadat, penjara kamu akan bersaksi dan lain sebagainya. Kapan? Saudari-saudara, saya mau mengajak Anda kita semua untuk merenungkan. Di depan saya bawa mungkin di yang belakang bisa melihat di nanti saya mau tanya, nggak usah dijawab tapi jawablah dalam hati. Apa yang Anda lihat ini? Dan ya, kamera tolong nggak usah dijawab, Anda jawab dalam hati. Apa yang Anda lihat gambar ini? Dan nengok. Saya kelihatan nggak? Nih, zoom nih. Apa yang Anda lihat jawab dalam hati. Masa nggak kelihatan sih? Kalau nggak kelihatan, kacamatanya mungkin agak salah. Saudari-saudara, kunci jawaban Anda dalam hati. Kalau Anda nantiasa lihat dan menjawab kunci, jawab dalam hati. Banyak orang yang mengatakan, apa yang kamu lihat? Saya melihat gambar lingkaran, Rob. Saya melihat gambar. Oke. Memang ada gambar lingkaran di sini. Tapi berbahagialah Anda apabila jawaban yang Anda kunci di hati, lalu Anda katakan dalam diri Anda, Romo, kertas. Tapi tidak ada yang salah, dua-duanya betul. Lihat lingkaran warna hitam yang kecil, atau lihat kertas. Dari saudaraku, kadangkala dalam hidup saya pun demikian. Kita menjawab lingkaran hitam, Romo, yang nggak terlalu jelas. Tapi itu yang menjadi jawaban kita. Yang menjadi pikiran kita yang akhirnya nggak bisa melihat, nggak punya jawaban bahwa yang saya lihat kertas berwarna putih. Dalam hidup kadang-kala mengalami. Kalau kita fokus pada sesuatu yang buat kita sang pada gambarnya gitu, nggak bisa dipakai. Kadang-kala kita fokus terhadap hal-hal demikian yang dikatakan dalam Injil tadi, hari Tuhan.
Nah, kalau kita fokus pada yang menyeramkan, yang membuat iman kita goyah, yang membuat iman kita terguncang, yang membuat kita juga menjadi ragu-ragu sebagai orang Katolik, yang juga mempertanyakan Tuhan kemana engkau? Atau dalam bacaan kedua tadi dikatakan, sibuk dengan pekerjaan yang tidak berguna, menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat. Kadangkala kita dalam hidup, saya beberapa kali bertemu yang sudah lansia, sudah ya, lalu mereka bertanya, Tuhan, Romo, kan jadinya saya digratiskan. Romo, kenapa saya dikasih? Padahal dulu saya baik sama. Lalu kenapa apa tanya cuma? Sementara banyak hidupnya yang lebih dahulu ketika dia sehat. Nggak lihat. Itu yang kadangkala persoalan kecil, goncangan kecil, kerapuhan kecil buat kita udah jatuh. Buat kita udah ragu. Buat kita udah nggak fokus, buat kita udah melakukan sesuatu yang nggak bermanfaat. Sama ketika kita melihat kertas ini, pan ini hanya lingkaran hitam ini. Kita lupa kebaikan-kebaikan Tuhan, kertas yang bidangnya. Ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang senantiasa menaungi hidup kita. Yang benarnya kalau kan sayangnya Tuhan nggak main hitung-hitungan, sayangnya. Kalau dia main hitung-hitungan, berkatnya, pengalaman-pengalaman kadang kala, tapi yang Yesus pesankan di akhir Injil, tapi tenanglah, tidak akan ada sehelai rambut di kepalamu pun yang akan terbuang. Akhir hati kita. Walaupun kadang-kala kita melengseng, lari sana, lari sini. Kadang-kala pergi dari Tuhan, kadang-kala datang kalau ada butuhnya. Apa tuh? Dan kita punya keyakinan iman bahwa kita senantiasa. Dan jangan lupa, jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ada lebih banyak berkat, ada lebih banyak sesuatu yang berguna dalam hidup. Maka kunci bertekun dalam kesetiaan, bertekun dalam ibadah, bertekun setia, maka di sana, maka di sanalah kekuatannya, kita akan diberkati hari. Saudari-saudara, kita menyadari kadangkala kita rapuh, kita sudah jatuh, kita tergoda, kita mau mohon kekuatan dari Tuhan, mohon Roh Kudus-Nya sehingga kita dikuatkan selalu, sehingga mampu dengan jernih melihat senantiasa berkat anugerah Tuhan berikan dalam hidup kita jauh lebih banyak pada tantangan. Tanding sejenak, kita bersyukur dan berharap semoga Tuhan menyelamatkan kita.